Aneh, Zhejiang menjadi yang pertama mengangkat batasan pendaftaran rumah tangga. Kebenaran tersembunyi terungkap. Di tengah tren kota-kota besar di China menurunkan ambang batas pendaftaran rumah tangga, Provinsi Zhejiang telah melakukan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu akan sepenuhnya menghapus batasan pendaftaran rumah tangga kecuali di area perkotaan Hangzhou. Langkah ini telah menarik perhatian intens di kalangan publik dengan dua alasan tersembunyi yang terungkap. Secara rinci, situs web resmi Zhejiang baru-baru ini menerbitkan rencana pelaksanaan untuk mempromosikan penyediaan layanan publik dasar di tempat tinggal dan mempromosikan urbanisasi penduduk migran pertanian. Rencana tersebut terdiri dari 6 bagian, salah satunya berfokus pada memfasilitasi integrasi penduduk migran pertanian ke dalam kota. Secara khusus, bagian ini bertujuan untuk meringankan persyaratan pendaftaran rumah tangga bagi pekerja migran pertanian, mengimplementasikan sistem izin tinggal, dan sepenuhnya menghapus batasan pendaftaran rumah tangga kecuali di area perkotaan Hangzhou. Rencana ini memperkenalkan sistem di mana pendaftaran rumah tangga berdasarkan tempat tinggal tetap, termasuk ketentuan untuk menyewa rumah dan migrasi anggota keluarga inti seperti pasangan. Rencana ini dijadwalkan akan diimplementasikan mulai tanggal 22 Juli dan berlaku selama 5 tahun. Rencana tersebut juga menetapkan target untuk tingkat urbanisasi penduduk tetap di provinsi ini meningkat dari 73,4% pada tahun 2022 menjadi 76% pada tahun 2027. Rencana tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah unit hunian sewa yang terjamin di provinsi ini dari 363.000 pada tahun 2022 menjadi 1,2 juta dan meningkatkan tingkat pembiayaan langsung biaya rawat inap antar provinsi dari 67 menjadi 80%. Berita ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen. Banyak netizen percaya bahwa kebijakan ini ditujukan untuk merangsang pasar real estate. Beberapa netizen berkomentar, uang tidak cukup, orang harus menarik sumber dayanya. Apa gunanya memperoleh pendaftaran rumah tangga tanpa membeli rumah? Itu hanya untuk kepentingan jual beli rumah, bukan? Orang-orang tidak bodoh, mengapa mereka mau pindah dari pendaftaran rumah tangga pedesaan jika mereka sudah memiliki yang bagus? Mudah untuk pindah keluar, tetapi sulit untuk pindah kembali ke pendaftaran rumah tangga pedesaan. Profesor Feng Chonyi, seorang pakar China di Universitas Teknologi Sydney di Australia, mengatakan kepada Radio Sound of Hope bahwa ini sebenarnya adalah transaksi pribadi di mana para pengusaha desa sedang berbondong-bondong mengeluarkan uang untuk membeli pendaftaran rumah tangga. Namun, pembatalan lengkap pendaftaran rumah tangga adalah hal yang signifikan. Ini adalah kebijakan pada tingkat nasional dan bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Mereka tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi di Zhejiang mengalami penurunan yang signifikan dan pasar real estate telah mengalami penurunan, terutama di Hangzhou di mana harga properti telah merosot. Sebagai contoh, sebuah properti seluas 140 meter persegi di Hangzhou Xiaoshan Luhuan telah turun sebesar 2,5 juta yuan sejak terdaftar tahun lalu. Bukan hanya rumah-rumah baru yang mengalami penurunan tajam, tetapi jumlah rumah bekas yang dijual di Hangzhou juga semakin meningkat. Menurut data perumahan Hangzhou per tanggal 1 Juli terdapat total 280.000 rumah bekas yang terdaftar untuk dijual, tetapi volume transaksi terus menurun. Pada bulan Juni, hanya 4.900 rumah bekas yang terjual, jumlahnya kurang dari separuh data yang tercatat pada bulan Maret. Karena terus menurunnya harga properti, banyak pemilik rumah yang ingin cepat-cepat menjual properti mereka. Dalam waktu 15 hari, terdapat sebanyak 10.473 rumah bekas di Hangzhou yang menurunkan harga mereka. Alasan kedua di balik langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini dituduh relevan dengan krisis populasi. Pada bulan Mei tahun lalu, 20 kota di Zhejiang, Jiangsu, Beijing, dan wilayah lainnya menerapkan program uji coba untuk mendorong perkawinan dan kelahiran. Tahun ini, program tersebut diperluas ke 20 kota lainnya, termasuk Guangzhou dan Hebei. Seperti yang dilaporkan sebelumnya pada tanggal 13 Juli tahun ini, Departemen Urusan Sipil Zhejiang mengungkapkan peningkatan yang mengejutkan dalam jumlah jenazah yang dikremasi selama kuartal pertama, mencapai 171.000, yang merupakan kenaikan 72% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dengan jumlah 99.000 jenazah. Peringatan lonjakan tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa pelonggaran langkah pengendalian COVID-19 oleh Partai Komunis China telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam kematian yang tidak wajar di antara populasi sejak akhir tahun lalu. Perlu dicatat bahwa Departemen Urusan Sipil Zhejiang telah menghapus informasi asli yang dirilis. Profesor Feng Chonyi menyatakan bahwa otoritas PKC terus menyembunyikan jumlah sebenarnya dari epidemik,
menghancurkan dan memanipulasi data kasus, menghapus kebenaran ini dalam catatan paling dasar. Rezim ini sangat jahat dan dengan sengaja melakukan kejahatan.